siang, Bu. Selamat siang. Kami dari mahasiswa Unima, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam pemenuhan tugas seminar ke-SD-an, kami akan mewawancarai Ibu tentang standar pendidikan nasional, yaitu tentang tenaga pendidik dan kependidikan. Apakah Ibu bersedia, Bu? Ya. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan pada Ibu seputaran materi saya. Nah, dengan materi ini, Bu, bagaimana perencanaan kebutuhan tenaga pendidik di sekolah SD Gemim 28 Warisa, Bu? Bagaimana dong, Bu, perencanaan kebutuhan? Di SD Gemim 28 Warisa, dalam pemenuhan setiap kebutuhan yang ada selalu direncanakan pertama tentang tenaga pendidik, kedua tentang kurikulum, dan ketiga tentang program-program sekolah lainnya. Dan setiap program itu direncanakan disesuaikan dengan kapasitas kelas yang ada di sekolah dan juga peserta didik. Jadi misalnya begini, kalau sekolah SD Gemim 28 Warisa itu ada 6 rombel. Ada 6 rombel belajar dengan keadaan murid 56 orang. Itu standar yang ditampung, tetapi jika pada tahun ajaran berikut ada kelebihan, akan direncanakan mungkin akan menambah 1 rombel kembali. Oh iya. Demikian. Terima kasih, Bu. Berikut, apakah kondisi keuangan juga menjadi pertimbangan, Bu, dalam perekrutan tenaga pendidik? Kondisi keuangan. Jelas sekali, untuk kondisi keuangan itu sangat dipertimbangkan, karena untuk sekolah yayasan seperti kami itu perlu sekali mengadakan perencanaan penambahan tenaga pendidik, karena kebetulan masih kurang tenaga pendidik. Tetapi yang menjadi kendala adalah keuangan, kondisi keuangan. Yang pasti kalau ada pengrekrutan tenaga pendidik itu harus mempertimbangkan gaji atau insentif yang akan diberikan. Sementara sekarang kan untuk SD Gemim 28 Warisa itu memang menerima dana BOS, tetapi itu untuk dibayarkan kepada guru honor tidak mencukupi. Jadi memang sangat dipertimbangkan kalau akan merekrut atau penambahan tenaga pendidik, kami harus memikirkan dari mana dananya yang akan datang. Demikian. Jadi perlu datang, Bu. Perlu sekali. Terima kasih, Bu. Berikut ada pertanyaan juga. Apa saja kriteria, Bu, yang dipersyaratkan untuk jadi tenaga pendidik di sekolah SD Gemim 28 Warisa? Apa saja kriteria yang dipersyaratkan? Kalau syarat-syarat umum yang pasti menjadi tenaga pendidik itu lebih baik kalau lulusan guru, apalagi kalau sudah sarjana. Tetapi mengingat kondisi sekarang ini, kami dari SD Gemim 28 Warisa karena mengalami kekurangan tenaga pendidik, jadi untuk sekarang ini kami memperbantukan ada sekitar 1 orang yang hanya masih berijazah SMA, tapi sementara melaksanakan perkuliahan. Iya, Bu. Jadi itu saja, Kang, Bu, yang kriteria itu. Berikut, Bu. Dan yang pasti dia mampu mengajar anak-anak. Iya, Bu. Berikut, Bu, kondisi apa yang mengharuskan sekolah menambah tenaga pendidik? Kayak dengan rupa Ibu sesinggung sih tadi, Mar. Mau tanya ulang, Pak Ibu, kondisi apa yang mengharuskan
sekolah menambah tenaga pendidik? Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa di sekolah kami mengalami kekurangan guru, khususnya guru pegawai negeri. Jadi untuk memenuhi tenaga pendidik supaya rombel itu terpenuhi dengan guru, kami mempekerjakan honorer. Honor supaya kelas itu atau anak-anak itu ada gurunya di dalam. Jadi kondisi yang mengharuskan kami untuk menambah guru karena sekolah kami mengalami kekurangan. Itu kan Bu, kondisi. Jadi berikut yang terakhir Bu ini, apa saja yang dijadikan pertimbangan untuk penempatan dan pemberian tugas tenaga pendidik? Apa saja yang Ibu menjadikan pertimbangan dan Bu? Pertimbangan pertama adalah latar belakang pendidikan. Misalnya kalau dia lulusan sarjana guru, dan kita lihat kualitas kerjanya, kita tempatkan dia misalnya di kelas tinggi. Atau ada juga guru yang memiliki kualitas untuk mengajar anak-anak di kelas rendah. Contoh kelas 1 itu, kalau kelas 1 itu kita harus melihat kemampuan guru dalam pertama mengelola kelas dan memperhatikan karakteristik anak, karena biasanya kelas 1 itu kan beda dengan kelas-kelas tinggi yang lain. Jadi kalau memberikan tugas kepada guru itu pertama melihat latar belakang pendidikan, kemudian melihat itu kualitas atau kemampuan guru itu sendiri, di mana dia harus ditempatkan di rombongan belajar mana. Misalnya dia mampu di kelas tinggi, kenapa tidak kami berikan tanggung jawab di kelas tinggi. Dari latar belakang dan kemampuan. Itu saja. Sudah kan Bu semua. Terima kasih banyak dong Bu membantu orang dari mahasiswa, menyetujui untuk diwawancara. Terima kasih banyak Bu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.